Cikeper, Tegal. Cikeper Pandeglang dulu. Oh, Cikole Cikeper Cikeper. sudah dibangun memang. Dan yang tersisa itu artinya bukan tersisa sih. Yang dulunya bagus mungkin hal saat ini sudah digarap dan timbul sekarang kita rusaknya itu yang real. Dan itu merupakan akses sebenarnya daripada komunikasi masyarakat antara masyarakat Banjar dengan daerah Cipularang. Dan alhamdulillah tapi untuk kenyamanan warga kemarin kami juga melakukan pengurugan di situ, melakukan pengurugan demi menjaga ketentraman dulu walaupun tidak sempurna ya, yang tentunya itu merupakan Assalamualaikum channel Dani Production dan Juara Media TV.com. Hari ini saya berada di Kecamatan Banjar, sedikit bincang-bincang obrolan santai dengan Bapak Camatnya selaku Kepala Wilayah di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Ikuti bincang-bincang Dani Production dengan Bapak Camat Banjar. Bisa diperkenalkan Pak Camat? Oh siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujani Nur Effendi selaku Camat Banjar dan sudah bertugas selama kurang lebih 1 tahun di Kecamatan Banjar ini dan merupakan seorang pegawai ASN yang kebetulan mendapat amanah dari Bupati Pandeglang. Untuk saat ini saya menduduki selaku camat di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Bisa sambil ngerokok nih saya. Silakan. Oh. Oke Pak Camat, tadi itu saya tuh sebelum kesini muter-muter wilayah, udah tahu persis lah wilayah Kecamatan Banjar dan beberapa kali pimpinan camat dari camat ini, camat A, camat B, camat C, dan hari ini tahun ini itu Pak Camat mau menjadi. Saya melihat ada beberapa sektor-sektor pembangunan, terutama yang diharapkan oleh masyarakat ini soal pembangunan infrastruktur jalan ini. Betul. Masih banyak yang belum terselesaikan, yang harus diselesaikan oleh bupati yang sebelumnya. Bisa disampaikan? Saya punya data nih, Pak Camat. Betul. Ini jalan-jalan, tadi saya muter-muter lihat kondisi jalan, infrastruktur jalan, kayak jalan satu kabupaten nih. Bisa disampaikan jalan mana aja sih yang iya? Jadi pada intinya Kecamatan Banjar itu memang merupakan suatu wilayah yang kebetulan dekat dengan ibu kota kabupaten saat ini, yang jaraknya itu tidak kurang dari 10 kilo dari kota kabupaten menuju ke Kecamatan Banjar. Dan kebetulan jalur K1 di Kecamatan Banjar ini cukup lumayan panjang. Dan dengan panjangnya dan beberapa ruas jalan, walaupun sudah digarap oleh pemerintah Pandeglang karena namanya Bupati, periode sebelumnya itu memang banyak juga. Namun masih banyak ada yang belum tergarap. Dan kami maklum juga barangkali itu sesuai dengan anggaran. Tapi dari pihak kan masyarakat selalu menuntut tentang kebutuhan akan infrastruktur. Di mana untuk di Banjar ini ada ruas jalan K1, ada ruas jalan poros desa, ada ruas jalan jalur-jalur yang kewenangan desa. Di antaranya untuk K1 seperti halnya nih, walaupun ruas jalan Cikole menuju Cikeper pada intinya ruas jalannya panjangnya sekitar 9 kilo. Cikeper Pandeglang dulu. Cikole Cikeper sudah dibangun memang. Dan yang tersisa itu artinya bukan tersisa sih. Yang dulunya bagus mungkin hal saat ini sudah digarap dan timbul sekarang kita rusaknya. Itu yang rehab dah katakan yang direhab itu sekitaran masih 2 kiloan gitu. Kemudian yang paling panjang tuh jalur Cikeper Tegal Serang. Iya, Tegal Serang itu merupakan batas dengan ibu kota dengan kota Kabupaten Lebak. Batas ya. Panjangnya itu dari Cikeper ke Tegal Serang 7 kiloan. Dan hal itu baru berarti berbatasan dengan Lebak. Desa Cikulur. Desa Cikulur. Ya, tadi saya melihat ke sana tuh, Bukan desa
Kecamatan Cikulur itu ya. Kecamatan Cikulur, tapi desanya desa Desa Cikulur. Cikulur juga bisa jadi dengan jumlahnya itu sekitar 7 kiloan, dan itu dalam kondisi yang rusak berat. Dan itu merupakan akses sebenarnya, akses daripada komunikasi masyarakat antara masyarakat Banjar dengan ke daerah Cikulur. Dan itu merupakan alternatif juga, karena pada prinsipnya angkutan-angkutan barang dari Lebak menuju ke arah kota, kalau lewat sana kan walaupun sudah bagus agak banyak panjakan, sehingga banyak golongan yang masuk ke, dan kita tentang angkutan kayu. Kalau mobil-mobil mewah dari Lebak mungkin ke arah sana. Kemudian dari pihak lagi di Banjar ini masih ada K1 yang dari perapatan Kadugedong menuju arah Kadomas. Pasar Kadugedong ya. Pasar Kadugedong. Pasar Kadugedong, Kadomas ya. Masuk ke arah Kadomas. Ya kalau luas jalannya mah kisaran 7 kilo, tapi yang masuk ke Banjarnya itu kisaran 5 kilo. Dan yang sudah terbangun itu kisaran 3 kilo. 3 kiloan ya. Dan yang perlu kita optimalkan kembali itu kisaran 2 kilo untuk menuju ke arah sana. Tapi kalau sampai tuntas ke arah kota, ya kisaran 5 kiloan. Nah ini ada juga tadi saya melihat itu Kadugedong Batu Bantar itu. Ya betul, itu masih ada, masih K1, masih ruas jalan K1 dari pasar Kadugedong menuju Batu Bantar. Dalam ruas itu ada 3 kecamatan itu, Kecamatan Banjar, Kaduhejo, dan Cimanuk. Kalau yang Banjar kisaran 2 kiloan, yang masih perlu dioptimalkan. Kalau sampai ke Batu Bantar itu kisaran masih 5 kiloan. Nah, ada lagi jalan kalau misalnya kalau nggak salah satu juga kalau kabupaten itu jalan Sumur Lebu. Oh iya. Ciberem. Kalau Sumur Lebu itu Sumur Ciberem itu merupakan alternatif daripada K1. Dan berbatasan juga dengan desa Kabupaten Lebak di Kiara Tanjungnya, di Pasar Tanjungnya, desa Ciberem. Nah, yang sementara ini memang jalan itu kan berkategori jalan poros desa. Tapi kalau dilihat daripada kepentingan dari K1 menuju K1 lagi yang di Lebak, kiranya ke depan bisa ditingkatkan menjadi K1. Itu rusak juga parah. Dan alhamdulillah, tapi untuk kenyamanan warga kemarin kami juga melakukan pengurugan di situ, melakukan pengurugan demi menjaga ketentraman dulu, walaupun tidak sempurna ya. Yang tentunya itu merupakan suatu garapan target juga. Ada lagi itu yang tadi itu jalan Gerobok Kadu Balai itu. Oh iya, kalau nggak salah sepanjang berapa kilometer itu? Itu merupakan jalan poros desa. Dalam ruas tersebut Gerobok Kadu Balai itu ada 3 desa itu, Banjar, Kadu Balai, Pasir Awi. Dan yang sudah terhotmik oleh pemerintah melalui Perkim itu kisaran 3 kiloan. Ada beberapa poros desa yang bisa disampaikan Pak Camat? Kalau mengenai poros desa sebenarnya masih banyak sih. Tadi yang saya sebutkan K1-nya. Yang poros desanya di antara Gorobok sampai Kadu Balai itu kisaran panjang 5 kiloan ya. 4 kiloan atau? Yang rusaknya itu tinggal 4 kiloan. Ya. Itu bahkan sudah agak parah itu. Ada 2 jembatan itu, jembatan mana apa aja itu? Kalau jembatan itu ada di K1 yang terlalu parah itu di ruas jalan Cikole Cikopat ada 2 jalan, ada 2 jembatan yang perlu kita perhatikan. Kemudian jalur Kadumano, jalur Nakalayu Kadumano jembatan juga 1 perlu. Dan itu sudah kami plot dalam hal di musyawarah yang mudah-mudahan 2021 bisa tergarap. Namun itu merupakan kebutuhan yang diprioritaskan gitu. Nah, itu berbicara tadi soal rencana program. Nanti poros juga masih ada tuh Pak, yang mungkin kelewatan nggak tadi? Poros desa yang dari Balapunah tuh. Putri. Ada. Itu kalau nggak salah sekitar 2 kiloan. 2 kiloan bisa. Itu betul. Tapi itu tidak terlalu tidak separah dengan yang Kadu Balai sebenarnya. Ada lagi juga jalan poros desa itu Nangka Nangkalayu Kadumano ya. Betul. Kalau nggak salah sekitar 4 kilometeran. Bisa, tapi itu sebenarnya sudah terbangun dari tahun periode yang lalu, namun dibangunnya melalui hotmik. Kekuatan hotmik itu kan agak kurang bagus ketika jalan yang berkualitas sepanjang poros ditumpangi oleh kendaraan yang berat, ya cepat hancur juga. Yang diminta juga diprioritaskan oleh masyarakat itu Cikole itu, jalan Cikole Ciakar ya, Cikaho Ciakar ya.
sampai Sukamulya. Betul. Cikahonci Akar itu merupakan jalan tembus dua kecamatan antara Banjar dengan Mekarjaya. Jaya. Langsung ke Sukamulya itu yang sudah terbangun dari Perkim dan dana desa itu kisaran 2 kiloan. Ada lagi jalan Kadu Gombang ya. Kadu Gombang. Kadu Gombang. Iya. Apa? Ke Cipasang. Cipasang. Iya, betul. Itu sekitar kalau nggak salah 2 kilo 3 kilo ya. Kalau Kadu Gombang Cipasang berkategori jalan lingkungan. Oh, jalan lingkungan. Artinya selama dana desa masih bisa dikerjakan ke situ, tapi terlalu panjang itu, kamu memang harus bisa mendapat perhatian juga dari anggaran Perkim ya. Karena jalan lingkungan itu. Nah, terkait dengan program-program itu yang diharapkan oleh masyarakat bisa terrealisasi. Ini tahun 2019 kemarin dan mestinya 2020 ini dilaksanakan. Kenapa ini ada kendalanya? Oh iya. Pada prinsipnya jalan-jalan yang tadi disebutkan itu Pak Den ya. Di tahun 2020 semula sudah ada di Musrembang dan sudah diplot diantaranya Kadu Bale, Rehab Cikole, Cikeper, kemudian yang jalur perapatan menuju Kadomas, perapatan Kadomas Kadomas sudah diplot, cuma volumenya memang agak pendek, tapi sehubungan dengan adanya wabah pandemik nih tahun 2020, artinya semua kegiatan fisik terpending. Semua di seluruh kecamatan. Barangkali yang saya tahu di Kecamatan Banjar terpending, di Kabupaten Pandeglang terpending. Kalau untuk tingkat nasional saya kurang tahu. Kayaknya dipending juga karena ini Kepres merupakan Kepres ya. Karena semua terfokus kepada penanganan COVID dan pencegahan COVID ya. Ini 2020. Sehingga dalam kurun 2020 ini nyaris kegiatan fisik sempat terhenti. Adapun ada beberapa yang tetap dilaksanakan berupa kebutuhan dasar seperti bendungan air, masih ada tuh bendungan air, kemudian bantuan rumah kumuh karena menyangkut hadap hidup orangnya dan nyawa ukurannya masih tetap. Kami BSPS mendapatkan 80, RTLH mendapatkan 40 lebih, kemudian bendungan air atau berapa titik? 3, 4, 5. Kemudian Pancimas dapat 2 titik. Sudah terlaksana. Sudah melaksanakan. Itu untuk 2020 sekarang. Jadi artinya memang infrastruktur kita sempat terhenti, tapi kegiatan yang sifatnya dasar tetap dilaksanakan. Nah, dalam penanganan COVID dalam masa COVID ini, bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah baik kabupaten, pusat dan provinsi sudah terrealisasi. Dan alhamdulillah untuk bantuan-bantuan COVID ini di Banjar ini kita mendapatkan dari semua tingkatan. Provinsi pusat kita mendapatkan 1.610 kpm. Provinsi mendapatkan juga. Kemudian kabupaten alhamdulillah mendapatkan kurang lebih 359 kpm. Itu yang sifatnya bantuan tunai ya. Belum lagi yang bantuan sembako. Kalau bantuan sembako alhamdulillah dari pemerintah ada, dan donasi-donasi yang kebetulan sempat berdonasi ke kami ada, sehingga sedikit banyak walaupun belum 100% terbantu untuk masyarakat Banjar dalam hal COVID sudah terbantu. Nah, gini Pak Camat, kembali kepada terkait dengan tadi keinginan harapan-harapan masyarakat soal infrastruktur nih, ya, ada 3 kalau nggak salah yang bisa terrealisasikan. Satu mungkin terkait dengan indikator aspiratif dan teknokratif. Ini membutuhkan peran semua pihak, tokoh masyarakat betul. Di wilayah Banjar. Bisa disampaikan Pak Camat seperti apa? Ya, pada prinsipnya gini Pak Aden ya. Kalau kita bicara pembangunan, pembangunan itu pada intinya bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena pembangunan ini artinya pembangunan fisik dan non fisik. Khusus untuk fisik pun idealnya adalah membutuhkan peran serta daripada partisipatif dari masyarakat. Tergantung daripada kesiapan dan keadaannya masyarakat. Artinya kalau selama masyarakat mendukung untuk membangun, dukungannya, pemeliharaannya gitu kan. Dan dari pihak pemerintah pun kami tahu, artinya bisa melaksanakan kegiatan itu pun disesuaikan dengan pos-pos alokasi daripada suatu anggaran.
Misalkan pos alokasi untuk yang aspiratif, mungkin ada syarat-syaratnya yang harus ditempuh. Kemudian pihak indikatif mungkin ada syarat-syaratnya lagi. Dan dari kebutuhan tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat dalam rangka pembangunan ini. Insya Allah, menurut saya ketika ini ada dibangun kebersamaan, bisa terselesaikan, bisa terrealisasikan oleh bupati yang akan datang. Amin. Saya yakin itu. Amin. Yang penting jaga kondusivitas, jaga kebersamaan. Amin. Semua stakeholder yang ada di kecamatan. Amin. Demikian sahabat channel Dhani Production, bincang-bincang singkat dengan Bapak Camat Munjani selaku kepala wilayah yang diberikan mandat, diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memimpin Kecamatan Banjar lebih maju, lebih berkembang, dan masyarakat lebih sejahtera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.